Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aliatu Zaila dengan NIM 3 digit terakhir saya 137 dari kelas PM24F yang sedang menempuh mata kuliah Geometri Transformasi di PM24C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dengan subbab fungsi. Sebelum masuk ke fungsi dan jenis-jenis fungsi, saya akan menjelaskan apa itu relasi terlebih dahulu. Relasi dalam matematika merupakan aturan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Setiap elemen di A dapat berpasangan dengan satu atau lebih elemen di B, menciptakan struktur yang dapat dianalisis dalam berbagai konteks matematis dan aplikatif, terutama dalam fungsi. Lalu fungsi sendiri adalah jenis relasi yang memetakan setiap anggota A ke tempat satu anggota B, memastikan adanya hubungan yang jelas. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami struktur matematis yang lebih kompleks. Lalu fungsi ada yang memiliki dua fungsi yang sama. Dua fungsi f dan g dikatakan sama jika mereka memiliki domain yang sama dan menghasilkan nilai yang identik untuk setiap elemen dalam domain tersebut. Dengan kata lain, jika untuk setiap x di domain fx sama dengan gx, maka kedua fungsi tersebut dianggap sama. Sebagai contoh, fungsi fx sama dengan x kuadrat pada bilangan real tidak sama dengan gx sama dengan X kuadrat pada bilangan kompleks, meskipun keduanya memiliki bentuk yang serupa. Lalu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah jenis fungsi di mana setiap elemen dalam kodomain memiliki setidaknya satu pasangan dari domain. Dalam hal ini, tidak ada elemen dalam kodomain yang tidak terhubung dengan elemen di domain, memastikan pemetaan yang lengkap dan efektif. Notasi untuk fungsi surjektif biasanya ditulis sebagai FA sama dengan B, yaitu menggambarkan bahwa fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B secara menyeluruh. Lalu yang kedua adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah jenis fungsi di mana tidak ada dua elemen berbeda dalam domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomai. Lalu ada fungsi bijektif atau biasa disebut fungsi satu-satu. Fungsi dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi tersebut adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif. Sebagai perbandingan dan contohnya, di sini adalah fungsi surjektif. Jadi fungsi surjektif itu di daerah kodomainnya harus memiliki setidaknya satu pasangan. Jadi di kodomain ini semuanya memiliki pasangan di domain. Lalu untuk contoh fungsi injektif, di fungsi injektif ini area domain tidak boleh ada yang memiliki dua bayangan yang sama atau dua pasangan yang sama di kodomai. Lalu untuk fungsi bijektif sendiri adalah setiap elemen di domain berpasangan dengan kodomain, yang dimana kodomainnya ini semuanya harus memiliki pasangan dengan domain, dan pasangan di domain itu tidak boleh memiliki pasangan yang sama di kodomai. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi untuk membentuk fungsi baru. Dalam notasi, jika kita memiliki fungsi A, B, dan G, itu B ke C, maka komposisi fungsi ditulis sebagai G komposisi fx sama dengan G fx. Proses ini memungkinkan kita untuk menerapkan satu fungsi setelah fungsi lainnya. Dengan memahami komposisi, kita dapat mengeksplorasi hubungan yang lebih kompleks antara himpunan dan memperluas konsep fungsi dalam matematika.
Lalu selanjutnya ada fungsi inverse atau biasa dilambangkan dengan F pangkat min 1. Adalah konsep penting dalam matematika terutama untuk fungsi bijektif. Fungsi ini memetakan elemen di kodomain kembali ke elemen di domain. Dalam notasi, kita dapat menyatakan bahwa F inverse B ke A untuk fungsi bijektif, fungsi A ke B, kunci dari fungsi inverse adalah bahwa menerapkan fungsi dan inversnya secara berurutan mengembalikan nilai awal, yaitu fungsi inverse F inverse FA sama dengan A, dan F inverse B sama dengan B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.